Assalamualaikum. Pagi ini saya sedang menuju ke Bandara Balikpapan, dan untuk ke Bandara Balikpapan dari Samarinda saya melewati P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Laukawar, di mana pemiliknya adalah Pak Jumanan Tarigan. Beliau adalah petani teladan, salah satu petani teladan yang ada di Kaltim, yang sudah sekian kali, berapa banyak kali beliau mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden. Ya. Terakhir 17 Agustus tahun ini beliau dipanggil lagi oleh istana begitu untuk mendapatkan penghargaan kembali. Dan sekarang saya sudah ada di depan gerbang dari kebun atau di P4S-nya Pak Tarigan. Kita coba mampir ke sana, semoga beliau ada di dalam. Ya, karena beliau kayaknya orang penting, orang sukses. Jadi katanya agak sulit kita temui beliau. Gitu. Tapi semoga hari ini ada rezeki saya untuk bertemu dengan beliau, ya kan? Kita lihat ya. Ini dia. Oke, kita akan masuk ke dalam ya. Saya nyetir sendiri, jadi saya pause dulu, oke? Ups. Ini rumah belajarnya. Kita akan coba terus masuk. Ada kolam ikan ternyata. Oke. Entah di sana ada apa. Kita matikan AC-nya dulu, kita buka. Oke, agak jernih. Oke. Sip. Di sini ini calon musola yang beliau sering upload di mana, di Facebook beliau kalau tidak salah. Ini calon musolanya, semoga segera jadi. Jadi nanti kita bisa sholat di sini kalau kita belajar atau berkunjung kemari, ya kan? Bang, kalau abang udah tanam 100, dari 100 ini abang bisa sampai 6 hektar nanam. Iya, bibitnya lumayan mahal ya Pak ya? Nah, lumayan itu dong. sudah, Makanya Bang, tanam dulu ekonomisnya. baru kembangkan. Abang Iya, kalau mau benar. minta bibit untuk 6 hektar, tak sediain. Cuma kan sayang duitnya. Kalau orang Padang mana bisa kayak yang hitung nih ibu pertama kali Ini orang Padang. sudah, makanya. Kerja dulu Ini dia. sesama orang Padang ini. Ha, bacin tuh dia awak berkawin diurang. Ibu Padang nggak Pak? Ibu Padang? Saya Bapak orang Medan. Padang. Campur. Medan itu apa? Enggak, saya Batak? baru sirait. Ibu saya orang Padang, bapak saya orang Batak. Oh Orang gitu. Rau. Berarti tetap orang Batak hitungannya. Iya. Tapi tetap juga orang Padang. Ah ya, siap. Enggak, orang Padang dua-dua saya dapat. Oh gitu. Kalau mamaku Jawa, bapakku Karo. Heeh. Kalau ini bapaknya Batak, mamanya Padang. Iya. Kalau orang Padang itu yang dilihat perempuannya. Oh gitu. Yang pegang marga. Tapi anak saya enggak bisa lagi pakai marga Nggak bisa saya. karena udah ada saya. Iya, Karena iya. orang Batak kan harus Susah, ikuti kita. anaknya. Orang Batak itu perempuan nggak hilang marganya. Hilang marganya. Jadi beru dia. Titipan. Ini baru lubis. Hilang itu Nah, marganya. hilang semua marganya. Begitu dapat abang ini hilang marganya. Titipan Iya, iya, aja tuh kalau perempuan marganya. Kok laki-laki pemegang kebijakan. Berarti suku-suku apa aja yang pemegangnya perempuan, Mbak? Padang. Padang aja. aja. Padang aja di Indonesia ini ya. Anu di Indonesia cuma Padang aja. Nggak tahu kalau yang lain. Lombok ya Bapak juga. Saya Lombok semua, jadi nggak bisa campur-campur. Iya, Lombok semua. Lombok. Trans dulu orang tua kan. Iya. Enak, segar. Kalau manis sekali juga enggak. NTB ya. NTB. Ini masih terasa ini, bisa. Bapak saya sudah tua tapi dia kan sapi. Sekarang tinggal berapa ekor aja sapi. Saya bilang jual aja Pak biar nggak ngarit. Ngarit apa? Jangan. Saya kan belum ganti kambing aja Pak. Nanti kalau saya pulang kambing kita pelihara. Jangan kambing. Jangan kan? Disatkan malahan. Iya. Sapi itu udah benar. Ya benar ya. Nah, udah benar. Kalau memang dia nggak bisa ngarit, Mm-mm. tanamkan Rumputnya? rumput Odat itu. odot. Jadi
Udah dilepas sudah. Kalau di Jawa-Jawa itu kan Pak, kita lihat kalau kambing kan makan fermentasi itu bisa dibikinin tuh. Kalau sapi bisa enggak ya? Ya bisa. Bisa juga. banget. Pakai kedapuk pisang itu Nah, bisa. bisa banget kalau sapi. Sama juga kayak kambing ya? Ya, jauh lah, jauh bagus. Jauh bagusan lebih. sapi. Sapi. Kita ndak bisa mas. Kambing di Kalimantan ini, dinas peternakan aja itu tidak merekomendasikan untuk budidaya kambing. Oh gitu. Nah, Saya anaknya suka Pak kalau kambing itu. Untuk Iya, di sempit. iklim kita di Kalimantan Nggak ini kurang cocok. cocok. Ekstrim. Jadi kalau ada bantuan-bantuan dari petani minta bantuan untuk kambing itu jarang sekali di. Iya benar. Pernah ada banyak matinya Bu. Iya, Bener. makanya. Jarang Saya korbannya mas. Kalau sapi jadi memang. Karena bapak ini dulu masih bujangnya Iya. sama orang tua itu sampai 500 ekor kambingnya. Oh, itu di anu di mana Pak? Ngurangin, Di Medan sana? Penghasilannya di Medan. Nah, buatlah Di sini, kandang habis. yang tadi saya bilang yang saya blok-blok tadi. Nah, yang rumah kos tadi itu rumah kosnya kambing. Jujur ya, ini aku buka sedikit. Dari semua usaha yang sudah kulakukan, cuman kambing aku rugi total. Total. 5 rupiah nggak dikembalikan dari ratusan juta. Bukan dendam, Jujur, ya? lillahi Bukan dendam, ta'ala Bukan, dak dua bohong. kali, 2 kali. Lillahi Kambing, ya? ta'ala dak bohong aku. Dendam ya juga ya. Kambing. Dari semua usaha. Kayak dendam ya. Jadi Kalau yang lain, makanya- wah boleh tanding. Makanya kami Iya. nggak mau orang lain merasakan Melakukan, apa kesalahan yang sudah kami lakukan. Pengalaman. Oh iya ya gitu ya. Kalau Saya sempat mau, mau pindah ke jangan. kambing Pak. Kalau untuk yang lain aku berani spekulasi. Nah, Tapi kalau untuk kemarin- kambing aku katakan. Ada bapak Itu tadi, aku semua usaha sudah kulakukan. Alhamdulillah bisa dibilang 99,9% berhasil. Jadi Begitu piara kambing dari ratusan juta yang sudah kugelontorkan uang, hampir 1,5 miliar, nggak kembali 1 dia rupiah. marah kalau nampak ini. Terakhir tinggal sisa 10 ekor, aku Matinya kasihkan itu. 6 orang. Sedekah, Itu mati. Tahu dia. Aduh. Tapi kalau untuk pertaniannya, perikanannya, semua, insya Allah aku ada hasil. Jujur, aku ada hasil. Iya, Cak. Jangan ngaku petani kalau belum punya ternak. Bohong deh itu. berarti harus ternak ya Harus istilahnya. punya ternak dulu baru bisa jadi menyandang gelar petani. Oh, petani hebat. Gitu kah? Beda dengan kulit tani. Benar, Kalau benar. pegawai negeri ya nggak ada apa-apanya sama petani. Loh, pegawai negeri punya pensiun bakal kembali. Kalau petani nggak ada bakal pensiun, tetap semakin jaya. Beda dengan kulit tani. Nah, kalau kulit tani ya itu yang kerja di Ngono-ngono aja. ngono-ngono aja. Berapa tahun nih produksinya Pak kok ya? 2 tahun. Itu 2 tahun lebih sampai sekarang masih itu telurnya masih anu. 2 tahun lebih. Standarnya kan cuma 22 bulan. Kami 30 bulan sudah itu. Masih produktif itu telurnya. Pemeliharaan Bapak banget. Ya itu. Masih ada dari 1000 itu masih ada sekitar 400-an. Yang 1000. Yang di akhir itu 600-an. Nggak sampai 600 500 sekian. Yang jadi masih ada 400-an per 1000-nya. Jadi masuk dari- lagi yang baru 1000 lagi, masuk lagi yang baru 1000 lagi begitu kan Jadi 3000 dia. dari 1000. Ya, kalau pemula itu harus dari pendapatan harian. Jadi ada berapa konsep? Pendapatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Kalau kita belum apa-apa sudah terlalu lama mendapatkan hasil, ini bakal tumbang. Fondasi kita nggak kuat. Beda dengan investor. Investor tuh nggak apa-apa, modal jangka panjangnya. Kalau kita pakai jangka panjang, belum sampai penuh, udah tengap-tengap kita gini. Betul nggak bang? Nah, makanya harus jangka pendek. Gimana? Ya, harian, pendapatan harian. Telur itu Harian bertelur. Udah. Ini masuk bulan depan bertelur terus sampai 2 tahun. Nggak ada koleknya. Nah, yang bikin kita kolek, udah dipelihara, 5 bulan belum panen, modal sudah habis. Nah, itu dia. Nggak maksimal. Nah, mau lari ke bank, kita takut riba. Iya, itu benar Pak. Aku gara-gara bank, rumahku disita. Tidak Gara-gara lagi. bank, mobilku haram. 1 rupiah sudah nggak punya hutang di bank. Alhamdulillah. Oke, mantap. Jujur, uangku tuh habis dimakan bank. Rumahku disita bank, mobilku disita bank, semua habis. Makanya sekarang 1 rupiah aku nggak punya utang. Iya, saya juga termasuk. Nggak berani, bukan nggak anu. Mulai dari konsep harian tadi. Iya. Berarti cocok ayam petelur. Iya, nah, yang pokoknya apa lah Mbak, ya. Konsepnya yang harian bisa dapat atau kali 2 hari 1 minggu lah misalnya. Tiap hari dapat Ya, kalau tiap telur. hari. Jadi kita bisa muter. Kalau kita terlalu lama, kita kan mau nambah lagi. Nafsu kita tuh susah kita kendalikan. Kayak aku dulu. Udah bagus kurang bagus, utang lagi, tambah lagi utang, tambah lagi. Terakhir bingung mau bayar. Kalau kita sekarang kan enggak.
Ya dari situ mungkin pengalaman putar jadi besar. Intinya kita mau serius. Nggak tahu kenapa ada trauma gitu. Saya juga alhamdulillah sih nggak berani juga, bukan nggak berani, takut ribanya lah bahasanya kalau kita belajar itu kan, ribanya dosa gini. Karena banyak yang nawari kalau mau pakai duit modal lah banyak. Aku nggak berani. Cuma sayang Pak, kita nggak pakai bank, pemerintah mengucurkan dana kayak gitu kan dari bank. Iya. Kita pakai ya takut, nggak kita pakai sayang. Kalau hitung-hitung kerjaku hasilku habis tuh bayar bunga. Hasil keringatku tuh loh habis tuh bayar bunga aja. Masalahnya di situ Pak. Takut sudah. Makanya ya aku buat Aku kan sudah konsep. jadi segini sekarang alhamdulillah. Aku dapat konsep pendapatan harian dari telur, mingguan dari ikan, 2 minggu dari sawit dan karet, 3 minggu dari penetasan 21 hari, 1 bulan dari sayuran, 3 bulan dari ternak ayam, 6 bulan dari nanas dan lada, 1 tahun dari sapi, semua ada. Oke. Bukan Tapi cuma kita start di bawah Pak ya, harian dulu ya. ya. Jadi ya kita belajar kalau naik tangga itu jangan langsung lompat, kepleset jatuh patah kaki. Habis Makanya step by step, satu selangkah demi selangkah gitu nah. Ibaratnya usaha bisa mutar dulu. Iya, mutar dulu, dinikmati dulu prosesnya, pahit sedih getir manisnya, ya kan, diprosesi, ya baru naik tahap kedua. Kuliah kan semester 1, nggak langsung semester 4. harus skripsi teller kita. Makanya gitu, harus mendapatkan pendapatan harian dulu. Jadi usahakan aja, biar modalnya agak lumayan besar, tapi hasilnya cepat, nyata, bisa muter gitu. Itu yang pertama. Ini main di telur. Makanya telur ini siapapun yang tinggal di Indonesia, kayaknya 90% dia konsumsi telur. Stok telur enak. Jadi telur tuh gampang jualnya gampang, peliharaannya gampang, dapatkannya setiap hari. Ya aku berani ngomong gini karena ada bukti. Abang udah lihat kandang ayam tadi kan? Itu telurnya, itu kandangnya. Saya pengen sih coba fokus belajar satu gitu nah Pak. Satu apa coba aja kayaknya ayam telur cocok. Ayam petelur tuh insya Allah lah. Tapi kalau untuk berarti kita pelihara dari anakannya apa langsung yang sudah siap bertelur Pak? Yang siap petelur. Pulet namanya. Pulet itu Apa ada yang jual kayak gitu Pak? ada. Kalau nggak ada nanti hubungnya kalau udah selesai. Mau buat kandangnya, kan mau buat palapnya nanti kalau mau ngeliat ke atasnya. Ini ya, begitu kena matahari, sinar udara dan air diproses selama 21 hari baru menjadi ion. Ion itu makanan bagi tanaman. Kalau pupuk organik begitu Taruh. kasih aplikasi langsung terserap. Ibarat kita makan nasi bungkus, bukan makan padi. Padi itu mau dijemur, digiling, dimasak baru jadi nasi. Kalau yang itu pupuk kimia. Kalau pupuk organik itu nasi bungkus, buka bungkus langsung makan. Itu perumpamaannya. Belum lagi dampaknya. Iya. Dampak residunya ini. Dia mempunyai asam, 2 kategori, asam humat dan asam sulfat. Humid dan asid. Paham kan? Enggak. Oh. Jadi yang bisa menetralisirkan asam-asam di dalam tanah itu, asam-asam kimia, itu ya asam-asam organik. Jadi kenapa asam amino? Karena sudah dikasih pupuk kimia bertahun-tahun ini kan terserap oleh tanaman. Karena ada pembungkusan semacam tanah itu menjadi koloid, pengerasan. Yang bisa mengurai ini kembali asam-asam organik itu dia, asam amino namanya. Kalau Bapak ini obat-obat bisa bikin semua Pak ya, pengganti sektisida. Saya lihat kan mau insektisida sendiri dulu kan. Takutnya kalau tanaman buah kita semprot itu pas kita makan kan. Kalau untuk ulat, itu daun gamal sama sabun colek. Daun gamal tahu kan? Nah, daun gamal itu 1/4 1 liter air, sabun coleknya 1 sendok teh. Diperam dulu. Sabunnya apanya? Daun gamal itu diperam dulu, ditumbuk, diperam dulu 1 malam. Saring baru campur ke sabun colet 1 sendok makan, dikasihkan ke itu ulat, habis itu. Daun gamal ya. Itu untuk ulat. Apalagi dia jadi anak yang putih-putih. Itu putih. Putih-putih, oh itu Sama pakai itu juga. bisa pakai sunlight, bisa kue. Soda kue. Soda kue aja. Jadi selanjutnya itu yang kan organik lah ya, bukan Iya, berbahaya kan. kita kan organik kan. Jadi ilmu kayak gini.
Wah, kalau pupuknya di sini semua ada 16 kasetnya. Intinya dia bagaimana kita mengusir dia. Contoh-contohnya. Coba lihat tanaman kacang putih di tanah merah bisa begitu bagus. Tanah merah itu coba cangkol kalau nggak berasap. Paling masuk segini aja itu cangkol. Tengok tanamannya. Subur. Ini di atas ini Pak. Iya, ini samping kolam ini. Coba nanti sambil lihat lah. Hijau betul. Padahal tanahnya merah. Tapi nanti agak Cair jauh. betul pada. Ya, hal itu saya lihat di YouTube kan Pak. Saya fermentasi tai kambing itu saya lihat YouTube dulu apa dipakainya lagi M4. M4 tuh buat sendiri jangan beli. Buat M4-nya bingung. Buat M4 itu buah pepaya, tepung beras, iya, gula merah, asam jawa itu aja. Jadi sulit rumahnya ada di sini. Oh, udah lengkap. Kalau perlu dikasih Yakul satu, lactobacillus itu. Oh, udah jadi M10 bukan lagi M4. M4 itu empat itu memang Iya, jenis bakteri. 4 bakterinya. 4 jenis itu. Ya, kalau ini nanti bisa jadi M10. Tahu mereka keluar masuk itu. Pelangnya pelang kodam semua. Iya, itu kan kodam ya Pak. Sana kodam juga. Siapa yang mau diganggu? Apa mau dibedil sama Panglima? Tapi kan nggak ke situ kita larinya. Pegangnya awas kok. Kita kan larinya ke. Makanya jujur ya. Bapak mau kan? Boleh. Aku belum dingin banget. Nggak apa-apa. Masnya mas aja. Kasih gue ini namanya congok bang. Jam sini. Nggak mau kita ubah. Silahkan dibaca sendiri ya. Apa yang nggak bisa kita temenan? Air kelapa sama jelly. Sajar. Yes. Enggak Pak. Ini nggak ada di mana-mana nih, Mas. Cuma adanya di Ini cuma ada di laut awan. Iya, di Lokawat. Yang mau baca di pause dulu ya, nak dibaca dah. Tuh. Mau ke sini ya? Nah, kemarin kan bikin buah naga, apa bikin selai. Jadi bikin untuk ini, Sendoknya namanya? untuk apa namanya? Ini hasil karya Untuk mie, kan? anak gadisku. Nah, gadisku yang ini. Nah, bikin mie kan itu kan diperas kan, sarinya. Nah, Pak, kalau bikin P4S itu kayak apa caranya? Siapa tahu saya punya P4S jambu kristal gitu kan di Wahau. Ada cara-caranya nggak Pak? Apalah. Kan istilahnya mungkin bikin organisasi kan ini. Yang pertama harus bisa punya wahana belajar. yang kedua Apa yang harus diajarkan kepada masyarakat? Itu yang pertama. Satu jenis boleh. Boleh. Oke. Nah, yang kedua, kita siap berbagi ilmu kepada masyarakat yang membutuhkan. Satu contoh gini, kayak Mas Ajar datang kemari tiba-tiba nongol, Pak, aku pengen belajar ini, Pak. Caranya seperti apa? Nanti kita ngasih tahu. Jangan disembunyikan ilmunya. Harus punya produk unggulan lah. Misalnya jambu kristal, unggulannya boleh. Nanti tanaman padi boleh. Pokoknya semua pertanian dalam arti luas boleh. Intinya siap berbagi. Rekomnya dari mana? Dari Bapak Penyuluh. Nanti penyuluh menyampaikan ke PPL desa itu. UPT menyampaikan ke kabupaten. Nanti dibuat rekom, sampaikan ke balai. Balai nanti membuat yang namanya. Kalau kelompok tani kan ada minimal berapa jumlah orang segala macam. Kalau P4S P4S itu boleh dibuat dalam bentuk kelompok, boleh juga perorangan. Coba Azan lihat, itu ketua Jumanan Tarigan, Ya, sekretaris Muhammad Taufik Jupritsa Tarigan. Nah, bendaharanya Farida Hanum, itu ketua saya, sekretaris anak saya, bendahara istri saya. Boleh. Karena ini milik pribadi saya gitu loh. Kalau untuk kelompok ya milik kelompok gitu, boleh. Kalau intinya dia mau bersuadaya, Mas, karena P4S itu pusat Swadaya. pelatihan pertanian, Swadaya. S-nya Keramat Swadaya. terus ini, misalnya di desa-desa itu kan ada PPL-nya, PPL kan Bu ya. Iya. Nah itu nanti tidak bersinggungan gitu. Oh enggak, Enggak ya? Justru dia harus bersyukur. Adanya Kita itu. P4S ini nggak ada budgetnya, nggak ada yang gaji, ya kan? Swadaya ya. Nah, swadaya. Nah, PPL kan ada yang gaji tuh, biarpun dia THR, ya kan? Nah, mereka kan
ada budgetnya, kita enggak. Kalau dia itu merasa tersinggung, ya bodoh sekali. Pekerjaan yang seharusnya di-cover oleh dia, ya kan, oleh PPL, ya kan, baik itu dia ASN ataupun dia THL, ya kan. Nah ini kan harusnya mereka yang mengcover karena mereka ada budget dari pemerintah. Iya. Bersyukur ada P4S kan gitu harusnya. Dengan adanya P4S ini, maka mereka akan sangat terbantu, kan gitu. Terus di sini kan P4S, Iya. ya toh Pak. Ada juga kelompok tani. Oh iya, saya wanita. ketua kelompok tani. Nah, itu gimana, Bu? Tani. Nggak masalah. Kita bikin Nah, kelompok jadi- tani juga. Nggak masalah, P4S, ya kan? Nah, itu mewadahi, memfasilitasi beberapa kelompok wanita tani. Oh gitu. Iya. Memfasilitasi beberapa kelompok tani dewasa atau kelompok tani sekarang taruna tani atau petani milenial, ya kan? Nah, ataupun pemuda tani sama aja. Oke. Nah, itu. Kita Jadi, bikin kelompok tani. ataupun bergabung ya. Kalau ini khusus ya, biasanya P4S itu dia cuma punya satu komoditi atau lebih, bisa 2 gitu kan. Tapi P4S Lokawar, nah ini Punya banyak binaan di bawahnya. P4S Lokawar, dia itu memang benar-benar pusat pelatihan pertanian dalam arti luas terpadu. Ada perikanan, ada peternakan, ada pertanian, ada industri, ada perkebunan. Jadi lengkap Mas. Itu ada tanaman pangan, hortik. Nah di sini ini lengkap, walaupun spot-spot. Yeah. Jadi ada bengkel-bengkel prakteknya. Kalau mau peternakan ada bengkel prakteknya di situ. Saya kemarin juga sudah tanya-tanya lah. Cara bikin kelompok tani itu macam mana? Nanti kalau saya pulang ke Wahau kan pengen punya kelompok tani, Bu. Nah, kalau untuk persyaratan membuat kelompok tani itu yang pasti dia harus ada berita acara pembentukan kelompok. Jadi kita kumpulkan beberapa petani yang memang satu misi ya dengan kita, satu tujuan. Nah, kita hadirkan penyuluh, kita berhubungan langsung dengan penyuluh pertanian. Nah, dia ada buatkan daftar hadirnya pada waktu pertemuan kita memutuskan apa yang mau kita buat ini. Kita jadi berkelompok, namanya kelompok ya, pasti kita berkelompok terdiri dari beberapa orang yang mempunyai visi yang sama. Nah, baru nanti setelah itu sama penyuluh, ditandatangani penyuluh untuk berita acara pembentukan kelompoknya. Jadi tinggal dibuatkan aja, baru didaftarkan ke BPP, Balai Penyuluh Pertanian. Itu nanti urusannya itu sudah ke penyuluhnya. Penyuluh yang punya urusan itulah. Kita coba bikin aja istilahnya. Nah, iya, persyaratannya kita berkumpul mempunyai Ini satu sudah visi. Kalimantan begini Nah, sudah. kemudian itu ada fotokopi KTP-nya, ya kan? Nah, ada daftar hadirnya, nah, dan ada lahan pertaniannya. Jadi itu. jangan cuma kelompok tani abal-abal, Oke. nggak punya lahan pertanian. Misalnya gini Ngaku Mas, kelompok tani. misalnya gini Mas. Boleh ngumpulin fotokopi KTP-nya. Nah, misalnya gini Mas ya, Pak Tarigan kan tinggalnya di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tapi beliau ini punya lahan di Kutai Timur di tempat tinggalnya Masnya. Yeah. Ya, punya lahan pertanian di sana. Terus apakah Pak Tarigan tidak bisa menjadi anggota kelompok tani di sana? Boleh. Walaupun KTP-nya beda kabupaten lah Walaupun katanya. KTP-nya beda, tapi Pak Tarigan punya lahan pertanian di sana. Oh, itu sebagai bukti lah istilahnya. Ya, bahwasanya Pak Tarigan ini memang layak untuk direkrut menjadi anggota bahkan pengurus kelompok tani di daerah tempat tinggalnya. Masih di mana? Wow. Wow, gitu. Saja KTP saya masih loh, Pak. Bontang. Kan nikah di Bontang Nah, waktu itu, itu Bu. nggak jadi masalah Nggak jadi karena masalah. Yang tapi penting kan masih ada lahannya punya ada. lahan pertanian di sana kan? Ada. Nah, itu sah. Jadi Atau kita rencananya nanti punya saya hak. pindah, kalau sudah pindah pun ke Wahau tak pindah juga KTP-nya. Nah, jadi kalau untuk masalah perpindahan KTP itu kan relatif ya Mas ya, tinggal tergantung orangnya. Tapi kalau untuk menjadi dia punya hak atau tidak menjadi anggota kelompok taninya, punya. Karena dia punya lahan pertanian di tempat tersebut. Itu. Kre. Kita menuju ke peternakan ayam petelurnya. Oke. Ada di depan sana. Uch. Ini dia. Demplot ayam petelur. Kode 4 MLW dan P4S Laukawar. Oke. Oke, kita masuk ke kandang ayam. Assalamualaikum ayam-ayam.
Amazing, right? Hai. Jinak-jinak teman-teman. Sehat-sehat. Nih. Telurnya. Keren. Telur semua. Telur semua, Man. Produktivitasnya sangat bagus menurut saya. Telur semua. Halo, assalamualaikum. Telur. Telur semua. Kita akan coba lihat yang sebelah sana. Tadi nasihat dari beliau, kalau kita mau mulai bertani beternak, usahakan kita mulai dari yang hasilnya harian atau mingguan atau bulanan minimal. Kalau tahunan kita terlalu butuh banyak modal. Maka salah satu yang beliau rekomendasikan di jambu kristal sudah tepat satu. Ya. Satu lagi yang saya minta kalau untuk peternakan apa, Pak? Beliau bilang adalah ayam petelur. Dan beliau di sini punya ayam petelur entah berapa ribu, katanya tadi 10.000 mungkin. Dan ada juga ayam kampung. Dan beliau juga punya penetasannya. Amazing memang orang satu ini ya. Ini di sini ada sedikit jambu kristal. Jambu kristal di dalam sana katanya banyak. Ya, ini ada sedikit beberapa pohon, kita lihat. Bunganya enggak, kurang-kurang. Bunga semua. Buahnya belum terbungkus, ini sudah besar. Oh, ini sedang di apa namanya nih, cangkok, dijadikan bibit. Ada suara anak kucing, kita cari anak kucing. Mantapnya nih akarnya, sudah boleh dipanen ini. Wisma Tani Nelayan Laukawar. Nih. Apa nih? Praktek kerja lapangan Untak, Fakultas Pertanian. Kayaknya beliau kerjasama dengan Untak di pertanian, dengan Unmul juga ya. Assalamualaikum. Hari ini saya sedang berada di P4S-nya Laukawar, yang pemiliknya adalah Pak Jumanan Tarigan, ya. Salah satu petani teladan, petani sukses yang berasal dari Kalimantan Timur, ya. Coba kita akan jalan-jalan di areal beliau ini. Di sini hampir semua komoditas ada, teman-teman. Ikan, ternak sapi, ayam petelur, ayam kampung, sawit, padi, jambu kristal, dan lain-lain, ada semua. Sini arealnya ada 16 hektar kata beliau. Luas sekali kalau kita mau jelajahi semua. Jadi seadanya saja ya. Karena waktu saya juga tidak terlalu banyak ini. Oke, kita coba shoot dari beberapa titik. Ini kebun markisa. Tadi disuguhi minuman sama ibu dari hasil panen sendiri buah markisa. Kita ke sini.
Bangunan bersejarah, bangunan pertama beliau bangun di sini katanya. Set. Oke. Kita masuk ke lorong. Nah. Ini markisa. Ini ikan beliau di sini. Oke. Di sebelah sini kacang panjang. Ikan beliau di sini. Sayur mayur, kangkung, kacang panjang dan lain-lain. Kita akan coba jelajahi sedikit ya. Keren banget asli. Apa nih? Pokdakan Laukawar, kelompok pembudidaya ikan laukawar. Keren. Kita ke kacang panjang sini dulu. Dan teman-teman perlu tahu, beliau ini bertani dengan sistem organik dan terpadu. Dari pupuk kandang beliau buat sendiri, ya kan? Dari hasil pupuk kandang sapi beliau. Dan organik luar biasa, terpadu. Kacang panjang.